Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi saya ingin menyapa Shalom. Kita sudah bersyukur kalau kita pagi hari ini bisa hadir di tempat ini untuk kita datang memuji menyembah Tuhan. Terlebih lagi kita boleh mendengarkan suara isi hati Tuhan. Amin. Mungkin hari-hari minggu berlalu kita sudah banyak sekali dengan kesibukan yang kita lakukan di luar Bapak Ibu. Ya mungkin kadang-kadang kita terlupa gitu ya untuk kita datang sama Tuhan, untuk kita berdoa, atau kadang kita kelewat untuk baca firman gitu kan. Tapi biarlah kurang lebih waktu 2 jam, 1,5 sampai 2 jam ini kita boleh mempersembahkan, memberikan waktu yang terbaik buat Tuhan. Amin. Kita mau sungguh-sungguh datang sama Tuhan, kita mau panggil Bapa kita yang baik, Tuhan kita yang mulia. Saya mau ajak Bapak Ibu untuk kita datang sama Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan Yesus. Biar pagi hari ini Tuhan, setiap kami Tuhan boleh datang ke hadirat-Mu Tuhan. Membawa korban pujian syukur kami Tuhan. Kami boleh bernyanyi haleluya Tuhan buat Engkau di tempat maha tinggi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Allah kami yang mulia Tuhan Yesus. Kami mau bawa syukur. Kami bawa syukur. Mari sama-sama umat yang dikasihi Tuhan katakan Bapakku datang. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Syukur kami. Mari semua umat Tuhan katakan Bapakku datang ke hadirat-Mu Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Kami mau percaya kasih-Mu Tuhan. Percayakan tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Katakan ku nyanyi haleluya. Yes Jesus. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Mari angkat suaramu, mari kita sembah Dia haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu di hidupku. Oh, ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Bapakku datang. Yes Jesus. Mari Bapak Ibu Saudara, bawa segenap hatimu. Mau kita datang menyembah Tuhan Allah kita yang kudus. Ku percayakan ada bagiku.
cemas, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau. Saya persilakan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, sama-sama kita katakan haleluya. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari angkat suaramu, katakan haleluya. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, sebab Kau serta. Mari katakan dengan imanmu saudara, kita tidak usah bimbang. Dia Allah yang bersama dengan kita, Dia Allah yang memimpin hidup kita. Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi Mari angkat suaramu saudara. haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari angkat suaramu, katakan haleluya. Ku nyanyi haleluya. Inilah kami umat-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami mau nyatakan haleluya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi Tuhan. Sebab Kaulah perisai dan perlindungan kami Tuhan. Sungguh Kaulah kami yang hebat. Kau ajaib dan kuasa perbuatanmu. Oh, mari angkat tanganmu, katakan haleluya. Haleluya. Ku nyanyi haleluya.
Biar setiap kami tempat ini Tuhan tidak ada berhenti menaikkan pujian, kebesaran dan keagungan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Biar setiap kami Tuhan yang hadir Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus, menyatakan kebaikan dan kebesaran-Mu Tuhan Yesus. Ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib. Setiap kami boleh menyaksikan betapa besar Tuhan perbuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Bahwa setiap hari-hari yang sudah kami lewati bersama dengan Engkau Tuhan, tidak pernah lepas Tuhan dari belas kasihan-Mu, tidak pernah lepas dari pengasihan dan kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, Ajaib perkasa perbuatan-Mu, di hidupku. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari semua umat Tuhan, angkat suaramu, katakan Dialah yang besar, yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau. Kalau kita katakan, mari Tuhan, katakan Dialah yang besar. Yes Jesus. Kami mau tinggikan, agungkan Engkau Tuhan. Kau Allah yang selalu membuat kami terpesona Tuhan. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agung. Katakan hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya. Kau Allah yang layak kami agungkan Yesus. Praise the name of the Lord Jesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, kami tidak hanya memuji, kami siap untuk mengagung-agungkan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Meninggikan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Haleluya. Siap umat Tuhan yang siap memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Siap semua Tuhan siap memuji Tuhan, amin. Mari kita mau sama-sama tepuk tangan buat Tuhan. Ayo Bapak Ibu, kita mau naikkan nyanyi puji Tuhan hanya bagi Tuhan kita. Haleluya. Nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudus-Nya. Di tempat ini Yesus hari kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun
nyanyi puji Tuhan penuh dengan sukacita, amin. Saya mulai tangan-tangan yang penuh dengan sukacita, amin. Coba berikan salam pada kanan kirimu. Mari katakan sama-sama kita bersukacita dalam Tuhan. Haleluya. Kita naikkan pujiannya dengan semangat, dengan sukacita. Haleluya. Nyanyi puji Tuhan. Haleluya. Yes. Kudusnya. Katakan di tempat ini Yesus tak hadir. Tuhan dinyatakan. Bangun baiknya. Baik kudusnya. Persembahkanlah. Makanlah. Suruh hidupmu bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia, juru selamat. Katakan bersoraklah. Katakan sekali lagi bersoraklah. Bersoraklah. Nyanyi puji Tuhan, puji Tuhan. Baik kudusnya di tempat ini Yesus tak hadir. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, mana wajah-wajah sukacitanya. Bangun baik kudusnya. Persembahkanlah. Makanlah. Suruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah. Makanlah. Suruh hidupmu bagi kemuliaan. Persembahkanlah. Suruh hidupmu bagi kemuliaannya. Hey, mari sama-sama tepuk tangan ya. Kita mau sama-sama bersorak, katakan nyanyi sama-sama, oke? Nyanyi. Saya belum kelihatan seru nih Bapak. Waktu kita terakhir kita sama-sama katakan nyanyi. Coba kita latihan dulu ya. 1, 2, 3, nyanyi. Kepalkan tangan. Oke, 1, 2, 3. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Siap-siap ya saudara ya. Kita mau bersorak-sorak, katakan nyanyi buat Tuhan. 1, 2, 3. Nyanyi. Haleluya. Kita mau nyanyi buat Tuhan. Kita mau bersorak-sorai buat Allah kita lebih lagi. Haleluya. Bersorak-sorai. Param pam pam param pam. Param. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Katakan dialah satu-satunya penebus. Satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkitan hidup. Yeay. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya,
memberikan perlindungan buat setiap kita, amin. Haleluya, saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Dari awal masuk sampai sekarang wajahnya udah ada perubahan dikit Om. Mulai merekah gitu kan, senyumnya dia pakai masker, dari matanya kelihatan. Sukacita mengalir di tempat ini, amin. Karena kita percaya Roh Allah yang hidup, Roh Kudus hadir di tengah kita, amin. Biar saya yakin ketika kita hadir di tempat ini, Tuhan, bukan kita doang yang senang nih diberi kesempatan untuk hadir di tempat ini. Tapi Tuhan juga senang ya kita semua bisa duduk, bisa sama-sama muji Tuhan, bisa mendengarkan isi hati Tuhan. Mari kita senangkan Tuhan melalui ibadah yang kita lakukan setiap minggu Bapak Ibu Saudara. Nah, satu-satunya yang kita percaya, satu-satunya yang kita perlu, tidak lebih adalah hanya Tuhan Yesus sendiri, amin. Bapak, kami percaya Tuhan, kalau hari-hari sudah kami lewati Tuhan. Sekarang sudah bulan Agustus. Sekitar 1 semester Tuhan, 6 bulan, 7 bulan Tuhan kami lewati di tahun 2023 Tuhan. Mungkin banyak hal yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Tapi satu hal yang kami percaya Tuhan. Kami tidak hidup di masa lalu Tuhan. Kami hidup di masa kini dan masa depan, dan kami percaya Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Allah yang berjanji tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Allah yang berjanji Tuhan yang selalu bersama dengan kami Tuhan. Bahkan di lembah kekelaman sekalipun Kau selalu ada Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalamku. Katakan dari awal, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Kami mau percaya Engkau Tuhan, ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalamku. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari kita naikkan pujian ini. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Percaya Kau penuh pengharapanku di dalamku. Katakan Yesus, Yesus,
Kalau kami ada di tempat ini Tuhan, ini semua berkat dan kasih karunia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Engkau, hanya Engkau yang layak kami andalkan. Hanya Engkau yang layak disembah. Hanya Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Kaulah takkan pernah meninggalkan kami sendiri Tuhan. Gadamu, tongkatmu, itu yang beserta kami. Kaulah gembala yang baik, Kaulah Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna buat setiap kami Tuhan. Kasih setia-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Bahkan baru setiap harinya Tuhan. Terima kasih Tuhan. We worship you Lord, we worship you. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Ini jadi penyataan doa kami Tuhan. Yesus yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Oh yes Lord Jesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu selain Kau, tiada lain yang ku andalkan. Selain Kau, tiada lain yang ku andalkan. Selain Kau, Yesus. Haleluya. 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 Tuhan, terima kasih. Engkaulah yang kami andalkan. Tiada yang lain Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk datang beribadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami merasakan tangan kasih-Mu melawat kami, menjamah kami. Tuhan, sekarang kami buka hati kami untuk mendengar firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan melawat kami semua. Khususnya Daniel yang menyampaikan firman. Biarlah lawatan-Mu terjadi. Dan ketika kami pulang dari tempat ini, sukacita-Mu terus memenuhi hati kami Tuhan. Dan biarlah lewat hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, hamba serahkan penyampaian firman ini ke dalam tangan kasih-Mu. Urapan kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi kami semua. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih.
Saudara, saya bersyukur Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah pada hari ini. Saudara, saya tadi rasanya sudah siap karena kemarin kami banyak cerita tentang mulai lupa, ketinggalan ini, ketinggalan itu, saudara. Ternyata kejadian sama saya lupa bawa catatan khotbah, bawa Alkitab, bawa kacamata. Sampai di parkiran baru saya, wah iya ketinggalan. Ya, rupanya faktor usia, ya saudara. Tapi Tuhan ingatkan kepada saya, mumpung ada kesempatan baca firman Tuhan, baca. Mumpung ada kesempatan berdoa, berdoa. Karena ada waktunya. Ya, kayak saya sekarang ini kalau nggak pakai kacamata nggak bisa baca. Ya, agak kurang jelas. Ya, kadang-kala kita kan berasumsi nggak bisa baca karena hal-hal lain. Ternyata karena faktor usia pun mata mulai tidak bisa melihat dengan jelas. Jadi kalau selagi ada kesempatan baca firman Tuhan, baca. Ya, ada kesempatan untuk berdoa, berdoa. Saya beberapa kali mengunjungi orang-orang yang di penjara. Biasanya saya bawa Alkitab dan saya kasih mereka. Ya, dan pernah satu orang ketika saya besuk lagi, dia bilang, iya Pak, saya selama ini nggak pernah baca Alkitab, tapi saya di dalam selama 2 minggu itu habis baca terus, dia bilang. Ya, cuman kan kesempatannya lagi di dalam, ya mungkin cahayanya juga nggak terang gitu ya, tapi dia masih diberikan kesempatan untuk baca firman. Jadi ini Tuhan ingatkan kepada saya, ayo selagi ada waktu untuk baca firman, baca. Selagi ada waktu Tuhan berikan kesempatan untuk berdoa, berdoa. Ya, ada kesempatan untuk beribadah, beribadah. Dan Tuhan inginkan itu. Nah, saudara, tema gereja bulan ini adalah rendah hati. Ya, ini sangat mudah untuk dikatakan dan sangat sukar untuk dilakukan ketika kita sedang kecewa dan marah. Ya, kalau lagi happy-happy sih, ya kan, istilahnya ada beberapa orang walaupun ditipu orang jutaan, ratusan juta, kalau duitnya masih ratusan miliar, enggak masalah. Ya. Permasalahannya adalah ditipu orang jutaan, buat bayar kontrakan aja kita enggak punya. Nah itu jadi masalah, saudara. Nah, tema gereja adalah kerendahan hati, rendah hati. Ciri-ciri dari orang yang rendah hati, yang pertama mau mengakui kesalahan. Ya, kalau orang sombong kan nggak mau, gue yang bener gitu ya. Mau mengakui kesalahan, jangankan salah, jangankan benar. Sorry. Jangankan salah, benar aja. Kalau orang itu sudah ngotot, ya udah, sorry, saya salah. Selesai, saudara. Tapi kalau kita ngotot juga, jadi masalah. Kemudian juga mau diajar dan mau belajar. Mau mendengarkan masukan orang. Ya. Kadang-kala kan kita bisa, lu siapa mau ngajarin gua? Ciri kerendahan hati, selain mau mengakui kesalahan, juga mau belajar dan mau diajar. Tidak sombong, ya itu sambung lagi. Kemudian juga tidak egois dan harus memikirkan orang lain juga. Nah, Tuhan Yesus kasih perumpamaan dalam Lukas pasal 14 ayat 7 sampai 11. Lukas pasal 14 ayat 7 sampai 11.
Demikian firman Tuhan. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seseorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan, kalau saudara dan saya diundang ke suatu pesta pernikahan. Ya, mungkin yang undang itu pejabat, saudara. Kita diundang. Nah, kita datang, kemudian kita duduk. Kita pikir paling enak duduk paling depan. Karena nanti kalau ada acara kita bisa lihat dengan jelas. Ya kan, biasa seperti itu. Dan dengan gagahnya kita maju, kita duduk, saudara. Nah Tuhan Yesus katakan, jangan. Lebih baik kamu duduk di belakang. Karena kalau kamu duduk depan, ini kan pejabat. Mungkin dia punya atasan yang lebih hebat lagi. Nah undangan itu, tempat duduk itu buat pejabat yang lebih hebat. Bukan buat kita. Daripada nanti kita disamperin, Pak maaf Pak, Bapak bangkunya bukan di sini. Silakan pindah, ada tamu. Malu. Tuhan Yesus katakan, mendingan kita di belakang. Kalau memang yang ngundang kita, berasa kita orang terhormat, dia kan, Pak silakan Pak maju ke depan Pak. Jangan di belakang. Itu yang Tuhan mau. Karena kalau kita tinggi hati, maka Tuhan akan merendahkan. Justru orang yang rendah, Tuhan akan tinggikan. Itu yang Tuhan inginkan. Nah, saudara, Tuhan inginkan ada kerendahan hati dalam hidup kita. Contoh, siapa sih tokoh dalam Alkitab yang rendah hati? Di sini saya bahas adalah tentang Daud. Saudara, Daud di 2 Samuel 7 ayat 18. 2 Samuel 7 ayat 18. Demikian, lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Saudara, Daud dari seorang gembala diangkat Tuhan sampai menjadi raja. Dan makanya dia katakan, siapakah aku dan siapakah keluargaku, latar belakangku siapa, sehingga engkau mengangkat aku. Saudara, dan itu memang lebih baik daripada kita berasa tinggi kemudian diturunkan. Daud tidak sombong. Ya, walaupun hanya seorang gembala kemudian jadi raja, dia katakan siapa aku. Karena dia tahu semua karena anugerah Tuhan. Saudara dan saya, saat ini kita ada semua karena anugerah Tuhan. Dan Tuhan inginkan kita tidak tinggi hati. Tuhan inginkan kita rendah hati. Cuman kan kadang-kala kita nggak nyambung nih. Ya, apa yang Tuhan inginkan, apa yang kita dengar khotbah setiap minggu kita datang, ya kan? Apa yang kita baca kadang-kadang nggak nyambung. Ya, ini hanya sebuah ilustrasi, saudara. Saya pernah sampaikan di lansia. Mungkin anak muda jago matematika ya. Bus kan ada supir dan kenek, ya kan? Nah keneknya tanya pada saudara dan saya dan nih. Dia bilang, saya dari Bandung bawa 40 penumpang. Di Cianjur turun 10. Ya. Di Puncak turun 10 penumpang. Di Bogor turun 10 penumpang. Nah yang mudah-mudahan dijago matematika. Pertanyaannya, berapakah umur supir?
Nggak nyambung saudara, ya kan? Antara yang diungkapkan dengan pertanyaannya nggak nyambung. Ya ada orang bilang 10, salah ya. 20 salah. Kemudian berapa sih? Orang tanya mekanik berapa? Umurnya 45. Oh lu tahu? Ya itu bapak gua yang nyupir. Saudara, saya bilang nggak nyambung. Kita dengar firman Tuhan setiap minggu, baca firman Tuhan setiap minggu. Tuhan inginkan kita peduli, sekarang rendah hati. Tapi dalam kehidupan hari-hari nggak nyambung. Kita tetap tinggi hati, kita tetap tidak peduli. Itu yang terjadi. Nah, kehidupan kita kadang-kadang seperti itu, saudara, nggak nyambung. Daud, dia diangkat Tuhan. Dan dia tetap tidak sombong. Dia kata, siapa aku ini Tuhan? Mungkin juga saudara kilas balik dengan kehidupan saudara. Bagaimana Tuhan memimpin saudara. Ya, yang dari mungkin ketika remaja, pemuda, terus sampai mungkin yang sekarang, ya angkatan saya 60 ke atas, ya atau 50 ke atas, 40 ke atas, 30 ke atas. Tuhan memberkati dan menyertai saudara. Tuhan inginkan untuk tetap rendah hati. Apapun yang Tuhan sudah berikan, Tuhan inginkan saudara tetap rendah hati. Nah, Daud diurapi Tuhan dalam 1 Samuel 16 ayat 13. 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Daud diurapi oleh Nabi Samuel untuk menjadi raja. Tapi saat itu masih ada Raja Saul. Saudara, biasanya kalau kita sudah diangkat, lalu diurapi jadi raja, langsung kita mau berkuasa. Ya. Contohnya Absalom anaknya Daud. Begitu dia itu langsung dia mau pegang kendali. Tapi Daud diproses oleh Tuhan. Dia sudah diurapi oleh Samuel sebagai raja. Karena dia tahu masih ada Saul sebagai raja. Maka dia tetap tidak mau dengan kesombongannya mengambil alih. Dia magang dulu saudara. Ya, kenapa saya bilang dia magang? Kita baca dalam 1 Samuel 16 ayat 21. 1 Samuel 16 ayat 21. Daud magang di istana Saul. Demikianlah Daud sampai pada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Daud magang di istana Saul. Kalau Saul lagi bermasalah, Daud main musik. Sehingga Saul menjadi tenang. Ya, bahkan dikatakan dia menjadi pembawa senjatanya Saul. Padahal dia sudah diurapi sebagai raja. Tapi Daud, dia tahu bahwa semuanya lewat proses. Nah, kadang-kala kita tidak mau lewat proses, maunya langsung jadi. Karena ada kesombongan, ada kecongkakan. Daud sangat rendah hati. Sudah diurapi jadi raja, dia tidak langsung mau mengambil alih. Dan dia mau proses magang di istananya Saul. Saudara, kadangkala sukar buat kita berpikir, bagaimana saya mendapat posisi kalau saya tidak pernah masuk di dalamnya. Daud merasakan itu. Walaupun lewat ancaman. Karena kadang-kadang Saul marah, bahkan dia pernah ditombak. Daud lewat proses dan dia tetap tidak sombong. Contohnya lagi, dalam 1 Samuel 24 ayat 4 sampai 8. 1 Samuel 24 ayat 4 sampai 8. Lalu berkatalah orang-orang yang kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong puncak
jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debar hati Daud karena ia telah memotong puncak Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkanlah Tuhan kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku. Kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjambah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan ini. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanannya. Saudara, Saul tahu bahwa Daud akan menggantikan dia. Padahal kerinduan orang tua pasti ingin anaknya. Anaknya Saul, Yonatan yang akan jadi raja. Tapi ini Daud. Dan dia benci sama Daud. Ketika Daud diuber-uber oleh Saul. Dan ketika Saul ingin buang hajat masuk ke goa. Di dalam goa ada Daud. Anak buah Daud bilang, udah kesempatan untuk bunuh. Kalau Saul dimatiin berarti Daud langsung jadi raja. Tapi Daud tidak mau menjamah orang-orang yang diurapi Tuhan. Saudara, ini contoh kerendahan hati Daud. Nah, permasalahannya pada kita, saudara. Ketika kita tahu seseorang menjelekkan kita, memfitnah kita, orang itu kita anggap di bawah kita, maka kadang-kadang kita meledak untuk menekan dia sampai habis. Daud diberikan Tuhan kesempatan, tapi Daud tidak melakukan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Ketika ada kesempatan, saudara sudah difitnah oleh orang, sudah dijatuhkan, sudah dibuat malu, ada kesempatan untuk balas dendam. Apa pilihan saudara? Daud ada kesempatan untuk membunuh Saul, tapi dia tidak lakukan. Dia hanya potong jubahnya, puncak jubah Saul, kemudian dia beritahu Saul. Bagaimana dengan saudara ketika ada kesempatan untuk balas dendam? Saudara, kerendahan hati itu yang Tuhan inginkan. Daud juga pernah ketika Saul dan panglima perang dan semua tentaranya sedang ingin membunuh Daud dan dia beristirahat tidur. Daud beserta anak buahnya bisa ke tengah-tengah mengambil tombak dan seperti botol minum dari Saul. Kemudian setelah dia pergi jauh dia bilang, ini apa? Ya, kepada panglima perangnya, ini apa? Mereka harus jaga Saul, ternyata tombaknya bisa diambil. Kesempatan Daud untuk membunuh Saul, tapi Daud tidak melakukan. Karena Daud punya prinsip orang yang diurapi Tuhan. Saudara yang kekasih, dalam kehidupan kita, kadangkala kita tidak seperti Daud. Kita anggap kalau orang itu kecil, kita anggap kecil. Padahal walaupun orang itu kecil, penciptanya sama. Dia dan saya dan saudara penciptanya sama. Tapi karena kita lihat orang itu kecil, mungkin karena hartanya, kedudukannya atau apanya kita anggap sepele. Dan kadang-kadang kita mempermalukan dia. Pagi ini Tuhan ingatkan, penciptanya sama. Makanya Tuhan inginkan saudara yang kekasih untuk rendah hati. Akui kesalahan. Kalau memang kita benar-benar salah. Seandainya pun tidak salah dan disalahkan, lebih baik kita mengalah. Mau belajar dan mau diajar, tidak sombong, tidak egois. Ini yang Tuhan inginkan. Saudara, seperti Yesus, bagaimana dia datang ke dunia ini. Dia punya surga datang ke dunia ini. Logikanya kalau mau jadi orang hebat, lahirnya dari keluarga hebat. Logikanya seperti itu, saudara. Paling tidak kaya raya atau raja-raja. Siapa Yesus? Lahir dari keluarga yang sangat sederhana. Lahirnya pun
sampai di kandang domba. Padahal dia punya segalanya. Tapi Yesus mau taat, merendahkan dirinya untuk datang ke dunia, untuk saudara dan saya untuk diselamatkan. Kalau kita baca dalam Filipi pasal 2, ayat 5 dan 6 sampai 5 sampai 8. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Demikian firman Tuhan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu yang Yesus sudah lakukan buat saudara dan saya. Dia merendahkan dirinya. Saudara dan saya, bulan ini firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya, rendah hati. Ayo, kalau ada saudara yang kecewa dengan mantumu, dengan mertuamu, dengan anak-anakmu, dengan saudaramu, dengan orang tuamu, Tuhan katakan, ayo, rendah hati, minta maaf, datang bersama-sama. Karena dia pun penciptanya sama dengan kita. Ya, walaupun kita pandang dia orang susah, tidak pendidikan, bukannya orang-orang hebat, tetap penciptanya sama. Saudara, dalam suatu pertandingan lari, ya, di Komisi Lansia saya sudah sampaikan. Dalam pertandingan kompetisi lari, Hendra pakai sepatu olahraga merek Puma. Ali pakai sepatu olahraga merek Adidas. Alvin pakai sepatu merek Nike. Leo pakai sepatu merek Bata. Nah, menurut saudara, siapakah pemenang lomba lari ini? Ya, Hendra pakai sepatu Puma, Ali pakai sepatu Adidas, Alvin pakai sepatu Nike, Leo pakai sepatu Bata. Siapakah pemenang lomba lari ini? Ya, ada yang pakai sepatu batu, sepatu batu lokal, Nike katanya, atau Adidas. Saudara, pemenang dari lomba ini adalah yang ikut lari. Ya, Ali datang pakai sepatu Adidas, Puma. Ali pakai sepatu Adidas, datang dia. Hendra juga pakai sepatu Puma. Ya kan, Alvin pakai sepatu Nike. Leo pakai sepatu Bata. Mereka datang di pertandingan itu, tapi enggak, itu cuma datang aja pakai sepatu. Ya. Yang pemenangnya yang ikut lari. Saudara, Tuhan mengajarkan kita lewat ibadah-ibadah hari ini kerendahan hati. Kalau saudara mau menang, saudara harus ikut dalam pertandingan iman. Ya, hari ini Tuhan inginkan, ayo apa yang kita dengar, kita praktekkan. Kita ikut, jangan jadi penonton saudara. Kalau jadi penonton ya seperti Hendra, Ali, dan Alvin, dan Leo. Walaupun udah pakai sepatu olahraga, nggak menang karena nggak ikut pertandingan. Ya, kita semua sudah ditebus oleh Yesus. Kita ingin apa yang Tuhan mau kita lakukan. Dan hari ini Tuhan ingatkan, rendah hati. Ya, saudara, ketika saya pernah mungkin bulan kemarin ya, ketika Yesus ada di perahu bersama murid-muridnya, ada badai yang menerpa mereka, kapalnya hampir karam, murid-muridnya bangunin Yesus, dan Yesus menenangkan. Saudara, saat itu memang sangat menyeramkan, menakutkan karena kapal memang hampir tenggelam. Pertanyaannya saudara, orang yang di pantai yang gak ikut perahu, apakah dia sampai di seberang? Kagak. Walaupun dia gak ngadepin badai di pantai, wah dia lihat dari jauh, wah lu naik perahu bisa tenggelam itu gitu. Tapi mereka tetap di pantai, gak nyampe. Tapi murid-murid Yesus yang bersama Yesus, walaupun menghadapi badai, tapi dia sampai di seberang. Saudara, apa yang kita dengar lewat firman Tuhan,
kita praktekkan supaya apa yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kita dan lewat hidup kita, nama Tuhan dimuliakan. Inilah firman Tuhan, kiranya berkekuatan buat saudara dan saya. Ayo, rendah hati. Mudah dikatakan, sukar dilakukan. Lewat Roh Kudus, saudara dapat melakukannya. Amin. Saya undang tim musik. Mungkin ada lagu pujian, silakan. Hari ini saya tidak tahu pergumulan apa yang terjadi dalam hidup saudara. Tapi hari ini Tuhan ingatkan, Dia tetap mengasihimu. Mungkin hari ini ada kesempatan buat saudara dan saya untuk balas dendam. Tapi Tuhan ingatkan tetap kerendahan hati. Sehingga lewat hidup saudara dan saya, biar nama Tuhan dimuliakan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalamku. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Haleluya. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Betul Tuhan. Ku percaya Kau penuh Oh haleluya. pengharapanku Amin. di dalamku. Oh haleluya. Yesus, hanya Kau yang ku Amin. Amin. andalkan, melebihi siapapun Amin. juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Oh haleluya. Tiada lain yang kuandalkan selain Kau Tuhan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Saudara yang kekasih, Tuhan inginkan untuk kita rendah hati. Kadangkala kita bisa melakukan, tapi kadangkala kita sukar untuk melakukan. Pagi ini Tuhan ingatkan kepada kita,
Dia ingin itu terjadi dalam hidup kita. Tetap rendah hati. Roh Kudus yang akan meneguhkan saudara. Roh Kudus yang akan menguatkan saudara. Mungkin saat ini situasinya sedang mencekam buat saudara. Sehingga sangat sukar untuk menjadi rendah hati. Karena mungkin saudara berasa dikecewakan. Bahkan itu orang-orang yang mungkin sangat dekat dengan saudara. Memang yang sangat menyakitkan adalah orang-orang terdekat apabila dia berkhianat. Tetapi pagi ini Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya. Untuk tetap rendah hati. Biarlah kasih Yesus melimpah dalam hidupmu. Sukacita dari Yesus melimpah dalam hidupmu. Damai sejahtera melimpah dalam hidupmu. Dan lawatan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Sehingga dalam hidupmu ada damai sejahtera. Ada sukacita. Dalam keluargamu ada damai sejahtera, ada sukacita. Terima kasih, terima kasih. Bapak, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami. Bertumbuh, berbuah dan menjadi berkat. Dan biarlah lewat hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mohon pengampunan dosa dan penyucian dari Engkau. Kalau masih ada hal-hal yang tidak berkenan, yang masih kami lakukan, khususnya kesombongan Tuhan. Ampuni kami, ampuni kesalahan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah firman-Mu terus terngiang ketika kami dalam masa-masa sukar. Karena disitulah Roh Kudus-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekarang kita akan mendengarkan pengumuman dari bagian sekretariat. Saya silakan dari Pinkan. Terima kasih. Pengumuman untuk Minggu 13 Agustus 2023. Gereja Kristen Pantekosta Yerusalem mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Pendeta Daniel Iskandar untuk pelayanan firman Tuhan hari ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh pelayan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman pertama adalah ibadah khusus kemerdekaan Republik Indonesia. GKPY Jatinegara akan mengadakan ibadah khusus kemerdekaan Republik Indonesia yang akan diadakan pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 pukul 10 pagi. Pembicara adalah Pendeta Melvin Sumilat MTH, tempat ruang ibadah GKPY Jatinegara. Jemaat diundang untuk dapat bergabung dalam ibadah khusus tersebut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan saya kembalikan Nita. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Mari saya undang, kita siapkan hati kita terlebih dahulu dan untuk para petugas persembahan untuk maju ke muka. Saya undang Saudari Johanna untuk memimpin dalam doa persembahan. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus. Bersyukur Bapak kalau pagi ini kami boleh berkumpul Tuhan, memuji muliakan nama-Mu. Kami juga boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kali ini Bapak. Bapak biarlah kesempatan kali ini bukan menjadi sia-sia Tuhan untuk kami Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini yang disampaikan oleh Pak Pendeta Daniel Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami Bapak. Sebentar Tuhan sebelum kami berpisah, sebelum kami meninggalkan ruang ibadah ini, kami mau memberikan sebagian dari apa yang kami punya Tuhan, apa yang sudah Engkau beri Tuhan, kami mau kembalikan sebagian kepadamu Tuhan. Biarlah apa yang boleh kami beri, apa yang boleh kami kembalikan Tuhan boleh menjadi berguna, bermanfaat untuk kegiatan acara
di rumah-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum bisa memberi. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mukjizat sebab Yesus ajaib. Katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mukjizat sebab Yesus ajaib. Dan Bapak Ibu bagi berdiri, kita naikkan pujian ini. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib. Sekali lagi katakan tak berubah. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib. Katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mukjizat sebab Yesus ajaib. Katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mukjizat. Katakan ada mukjizat. Katakan sekali ada mukjizat. Ada mukjizat sebab Yesus ajaib. Haleluya. Silakan Bapak Jonathan Lukas untuk menutup kita dalam doa. Mari kita satukan hati, kita mau akhiri ibadah ini. Bapa di surga, kami bersyukur kalau kami boleh diberi kesempatan untuk sama-sama menaikkan syukur dan pujian kami di dalam ibadah kali ini. Kami tahu sepanjang hari-hari ke depan kami akan melakukan kembali tugas dan aktivitas kami. Tuhan tuntun dan pimpin kami supaya senantiasa kami boleh hidup di dalam takut akan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan segala sesuatu yang kami lakukan sudah Kau buat, sudah Kau kerjakan. Segala perintah-perintah yang Kau instruksikan untuk kami kerjakan di dalam perjanjian-perjanjian yang Kau buat kepada bangsa umat pilihan-Mu, sudah Kau kerjakan di dalam Kristus Yesus. Sehingga kami hanya mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Kami hanya bisa beribadah pada 1 kali 1 minggu, bahkan kami boleh beribadah. Biarlah ibadah yang kami buat senantiasa boleh menyenangkan Tuhan.
Jangan hanya kali ini saja kami datang ya Tuhan. Tapi biarlah Engkau sendiri yang akan terus tuntun kami dalam ibadah setiap hari kami kepadamu. Lewat pujian dan ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Di hari-hari kami ada di dalam hidup ini. Terima kasih Bapak. Berkati Pak Daniel Iskandar yang sudah melayani firman Tuhan. Keluarga dan anaknya serta anak mantunya Tuhan berkati. Kami juga berdoa buat para pelayan aktivis yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan hari ini. Biar juga Tuhan berkati seluruhnya dari yang kelihatan dengan mata kami. Maupun yang berdoa yang tidak kami bisa lihat. Tuhan memberkati mereka. Karya dan pekerjaannya semua yang dibuatnya boleh berhasil. Dan nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa ya Tuhan buat negara dan bangsa kami Indonesia. Tuhan berkati negeri ini. Biar umat Tuhan yang ada di dalamnya bisa memberikan kesaksian hidup dengan nyata. Banyak orang boleh mengenal Kristus dengan baik. Pakai Pak Jokowi, para menteri dan aparatur pemerintahan, badan legislatif, yudikatif semua boleh bekerja sama untuk menegakkan keadilan dan kebenaran di negeri ini. Bapa, sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami mohon kemurahan Tuhan. Memberkati setiap kami yang hadir di tempat ini. Biar Tuhan jamah satu persatu, tangan Tuhan menjamah mereka yang sakit boleh disembuhkan. Dalam nama Yesus, ada kuasa kesembuhan mengalir di dalam dia. Yang lemah Engkau kuatkan, yang letih, yang lesu Kau berikan jalan dan berikan kekuatan baru. Yang mengalami kesulitan dalam hidup Tuhan buka jalan. Sehingga sungguh-sungguh kami boleh melihat Allah kami hidup. Dan kami boleh percaya senantiasa dalam tangan-Mu. Karena itu ya Bapa kami mohon berkat-Mu. Kita angkat tangan sama-sama. Turunlah kiranya berkat Allah. Damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Turun ke atas kami semua lewat Yesus Kristus. Dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Karena itu pergilah pulang. Terimalah damai dan sukacita ini. Jadilah terang. Jadilah berkat mulai dari keluargamu, rumah tanggamu, lingkungan tempat di mana kau ada. Dan dimanapun kau berada di situ nama Tuhan boleh dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sampai jumpa minggu depan pada jam ibadah kita selanjutnya. Haleluya.